Bagaimana jika semua yang Anda yakini tentang kehidupan setelah mati adalah kebohongan yang sengaja diciptakan? Surga dan neraka mungkin hanyalah konsep buatan untuk mengendalikan kita yang tidak memiliki kuasa. Sementara itu, di bawah permukaan bumi, mereka yang duduk di puncak kekuasaan dunia sudah lama memegang rahasia terbesar umat manusia, sebuah peta asli menuju dimensi berikutnya. Mereka tidak sekadar menunggu takdir setelah menghembuskan nafas terakhir. Mereka merencanakannya, menaklukkannya, dan memastikan posisi mereka tetap abadi di alam sana. Selama ribuan tahun, umat manusia ditakut-takuti oleh doktrin hukuman dan hadiah di akhirat. Kita diajarkan untuk tunduk, patuh, dan menerima nasib penderitaan di dunia demi janji manis di kehidupan selanjutnya. Namun, narasi ini adalah alat kontrol massa yang paling sempurna. Di balik layar, kelompok elit global tidak pernah mempercayai dongeng tersebut. Mereka mengumpulkan artefak kuno, teks terlarang, dan gulungan rahasia dari peradaban yang hilang, menyembunyikannya dari pengetahuan publik demi satu tujuan gelap: menguasai kematian itu sendiri. Jauh di bawah lapisan es abadi, di sebuah fasilitas bawah tanah elit yang tak tertembus radar militer manapun, terdapat sebuah brankas rahasia dunia. Ini bukan tempat penyimpanan benih atau emas, melainkan arsip terlarang yang berisi sejarah sejati alam semesta. Di dalam lorong-lorong gelap yang dijaga ketat ini bersemayam manuskrip yang lebih tua dari peradaban manusia modern. Teks-teks yang ditulis dengan darah dan tinta emas murni menggambarkan topografi pasti dari dunia setelah mati. Malam itu, keheningan dipecahkan oleh seorang pria bernama Kyle. Ia adalah seorang arsiparis tingkat tinggi yang telah lama mencurigai anomali ini. Memanfaatkan celah keamanan sesaat, ia menyusup ke sektor paling dalam. Jantungnya berdebar kencang saat langkahnya menggema di lantai baja. Udara terasa dingin dan mencekam, seolah tempat itu menolak kehadiran makhluk hidup. Dalam keremangan cahaya biru, matanya menangkap sebuah pilar kaca yang menyimpan objek paling mematikan bagi sistem kepercayaan manusia. Di hadapannya terbentang peta dimensi kematian. Bukan berupa kertas biasa, melainkan lembaran material asing yang memancarkan pendaran cahaya kehijauan dalam gelap. Peta itu menunjukkan jalur-jalur astral, pusaran energi, dan wilayah-wilayah absolut di dimensi kematian yang selama ini dianggap hanya metafora. Kyle gemetar saat menyadari bahwa rute-rute ini memiliki titik masuk dan keluar, serta anomali spasial yang bisa diretas. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah gerbang transisi yang terpetakan dengan sangat matematis. Dengan napas tertahan, Kyle mulai mendekodekan simbol-simbol kuno yang berkedip di atas peta tersebut. Tulisan-tulisan itu menjelaskan bagaimana frekuensi jiwa seseorang bisa dimanipulasi sebelum ajal menjemput. Ia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Para elit ini menggunakan gelombang frekuensi spesifik dan ritual rahasia untuk menyesuaikan getaran jiwa mereka. Dengan peta ini,
mereka bisa melewati zona-zona penghukuman yang menanti jiwa-jiwa biasa dan langsung menuju dimensi kekuasaan abadi. Mereka benar-benar mencurangi kematian. Tidak heran jika para penguasa dunia tampak begitu tidak kenal takut dalam menghancurkan peradaban, mengeksploitasi alam, dan menindas miliaran manusia. Mereka tahu bahwa karma adalah ilusi bagi mereka yang memiliki peta dimensi. Kyle membongkar dokumen lain yang menunjukkan proyek rahasia, di mana ruang-ruang transisi di akhirat telah dibeli dan dipetakan untuk keluarga elit. Mereka membangun benteng di alam baka sebelum mereka mati, bersiap untuk menguasai kita, bahkan setelah tubuh fisik mereka hancur menjadi debu. Peta itu juga menampilkan proyeksi visual dari dimensi kematian itu sendiri. Bukan awan putih atau lautan api, melainkan lanskap kosmik yang absurd. Langit yang dipenuhi dengan badai nebula ungu, tanah bergerigi dari kristal energi gelap, dan struktur-struktur raksasa yang melayang tanpa gravitasi. Jiwa-jiwa manusia yang tidak memiliki peta terlihat berkeliaran tanpa arah, terjebak dalam badai kebingungan abadi, diserap oleh sistem dimensi untuk menjadi bahan bakar bagi dimensi itu sendiri. Pemandangan yang sungguh menyedihkan. Bagaimana mereka memanipulasi ini? Dokumen yang dipegang Kyle mengungkap keberadaan mesin pemancar resonansi bawah tanah. Mesin ini mentransmisikan sinyal yang melapisi jiwa penguasa dengan pelindung frekuensi. Saat jantung mereka berhenti berdetak, pelindung ini aktif, memandu jiwa mereka menembus labirin kematian, layaknya koordinat navigasi yang sempurna. Mereka mengangkut kekayaan kesadaran dan hierarki mereka secara utuh, mengubah kehidupan setelah mati menjadi cermin kelam dari dunia yang saat ini penuh ketidakadilan. Namun, membuka rahasia ini datang dengan harga yang mematikan. Dimensi kematian adalah entitas yang hidup dan reaktif. Kyle mulai merasakan suhu ruangan anjlok secara drastis. Bayangan gelap memanjang di dinding, bergerak tidak wajar seolah terlepas dari hukum fisika. Udara dipenuhi kabut hitam yang merayap perlahan dari sela-sela brankas. Makhluk-makhluk penjaga dari dimensi lain yang tertarik oleh terbukanya peta tersebut kini menembus batas realitas, mengincar siapapun yang berani mengintip rahasia absolut penciptaan. Ekspresi Kyle dipenuhi teror dan keterkejutan luar biasa. Wajah lelahnya basah oleh keringat dingin. Matanya di balik kacamata tebal membelalak menatap bayangan yang mendekat. Ia akhirnya mengerti mengapa rahasia ini dikubur dalam-dalam. Bukan sekedar untuk menyembunyikan kebenaran dari umat manusia, tetapi untuk mencegah entitas kegelapan murni masuk ke dunia kita. Peta ini adalah kunci dua arah. Jika jiwa manusia bisa menyeberang dengan aman, maka monster dari dimensi kematian juga bisa merangkak masuk ke bumi. Alarm berbunyi melengking, memecahkan keheningan fasilitas rahasia itu. Lampu sorot merah menyala berputar, menciptakan suasana mencekam yang memacu adrenalin. Penjaga elit dengan perlengkapan taktis hitam legam tanpa tanda pengenal muncul dari lorong. Senjata mereka siap memusnahkan ancaman apapun. Mereka bukan sekedar manusia biasa. Mata mereka kosong, seolah pikiran mereka telah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih gelap dari sekedar perintah komando militer.
Kyle harus segera lari membawa kebenaran ini atau dibungkam selamanya. Berpacu dengan waktu dan bayangan kematian yang terus mengejarnya, Kyle mentransfer sebagian kecil data topografi peta itu ke dalam sebuah perangkat enkripsi portabel. Ia berlari menyusuri lorong sempit yang diselimuti kabut tebal, menghindari rentetan tembakan dan cengkeraman makhluk astral yang mulai termaterialisasi di udara. Suasana begitu kacau dan sangat gelap. Ia menyadari mungkin ia tidak akan selamat malam ini, tapi seluruh umat manusia berhak tahu bahwa jiwa mereka sedang digiring menuju rumah potong kosmik. Di luar fasilitas, di bawah bentangan langit malam tanpa bintang, Kyle merenung sejenak di tengah pelariannya. Jika para penguasa berhasil memindahkan sistem hierarki mereka ke akhirat, maka kebebasan sejati tidak akan pernah terwujud. Kematian yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya penyeimbang agung yang menyamakan kedudukan orang kaya dan miskin telah dirampas. Apakah kita semua ditakdirkan untuk menjadi budak yang sama di dimensi berikutnya? Pemikiran itu jauh lebih menakutkan dari monster apapun yang mengejarnya. Pada akhirnya, kita semua akan menghadapi gerbang kematian. Namun pertanyaannya, kemana kita akan melangkah tanpa memiliki peta navigasi? Sementara para elit meminum sampahnya dan tertawa di alam surga buatan mereka sendiri, jiwa-jiwa kita dibiarkan tersesat dalam ketiadaan. Arsip terlarang itu tetap tersembunyi, menunggu penantang berikutnya. Mulailah mempertanyakan semua doktrin yang diberikan kepada Anda. Karena di luar sana, dalam kegelapan mutlak, kehidupan abadi Anda telah diretas. Bersiaplah, karena kebangkitan Anda nanti mungkin bukanlah sebuah kedamaian.